Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Kita mengucap syukur oleh karena kasih anugerah Tuhan. Kembali kita boleh sujud di hadapan Tuhan. Kita boleh menyembah Allah yang mengasihi kita. Dalam hadiratnya, dalam kasihnya kita boleh sujud untuk kita terus menyukakan hati Tuhan. Karena kita tahu saat-saat ini adalah saat di mana kita sungguh boleh merasakan keindahan saat kita berhadapan dengan Tuhan, menikmati kasih anugerah. Saat indah kami berhadapan dengan Dia, kita siapkan hati, kita serahkan sepenuhnya, kita arahkan kepada Tuhan. Dengan segenap hidup kita dapat menyembah Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa kita, menyerahkan ibadah kita ini kepada Tuhan. Biarlah ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus ini kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat pagi ini kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dan kami bersyukur Engkau memberikan kekuatan pada kami, dan kami saat ini menyerahkan ibadah kami, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberkati firman Tuhan, puji-pujian, semuanya kami kembalikan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Kami menyerahkan ibadah ini dalam nama-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami membuka ibadah ini dari awal sampai pertengahan dan akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita, karena sukacita Tuhan yang mengalir dalam hidup kita, memberikan kita kekuatan menghadapi hari-hari yang saat ini banyak mendatangkan kesukaran bagi umat manusia. Namun kita percaya dalam kuasa dan kasih sukacita Tuhan, kita diberikan kekuatan untuk memuliakan Tuhan senantiasa melayani Tuhan, berlalu bersama Tuhan. Sukacita Tuhan mengalir dalam kami, sukacita yang memberi kami kekuatan. Sungai sukacita Sukacita
Hanya Kau Tuhan, Yesus yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, kami agungkan. Kami beroleh jawaban, kami beroleh apapun yang kami perlukan. Lihat hati kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami datang dengan hati yang menyembah-Mu Yesus. Sebab hanya Yesus yang memberi kami damai sejahtera ya Tuhan. Saat kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh Kita
pagi Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa untuk firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami boleh mengucap syukur kepada Engkau jikalau kesempatan pada saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah secara streaming. Kiranya Tuhan akan terus memberkati setiap jemaat-Mu yang pada saat pagi hari ini mengikuti ibadah secara streaming ini ya Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari, yang kami dengar pada saat pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan bagi kita semuanya, sehingga firman-Mu boleh menjadikan terang di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan dan kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang ke-41 sampai yang ke-47. Ya, saya ulangi, kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang ke-41 sampai yang ke-47. Begini kebenaran firman Tuhan. Di dalam lembaga LAI diberikan judul yaitu Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti dan di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu serta saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, yang mana hari Kamis kemarin kita sudah mengikuti ibadah secara streaming, di mana kita belajar akan kenaikan Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana karya Roh Kudus itu bagi jemaat Tuhan. Kalau kita sudah membaca di dalam Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang ke-41 sampai yang ke-47 tadi, di dalam Kisah Para Rasul yang pasal yang kedua di bagian awal dicatat tentang pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus membaptis para murid dan kemudian mereka bisa berkata-kata dalam suatu bahasa yang baru. Mereka berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, di mana di situ dikatakan di dalam Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi
orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya. Bahasa roh adalah tanda awal dari seorang yang dibaptis dalam Roh Kudus. Selanjutnya, karya Roh Kudus bukan hanya membuat umat Tuhan itu dapat berkata-kata dalam bahasa yang baru, melainkan juga membuat umat Tuhan dapat hidup dengan cara hidup yang baru, yaitu suatu cara hidup yang indah. Cara hidup jemaat mula-mula memberkati semua orang yang ada di sekeliling mereka. Cara hidup mereka memberkati banyak orang di komunitas mereka, sehingga Alkitab bisa mencatat bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, di sini dikatakan di dalam Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang ke-47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, cara menjangkau jiwa yang paling efektif adalah saat mereka melihat dengan nyata suatu kehidupan yang telah diubahkan oleh Kristus. Dan ini semua hanya dimungkinkan melalui karya Roh Kudus yang dicurahkan melimpah kepada jemaat. Nah, pada saat pagi hari ini saya mau mengajak kepada Bapak, Ibu, serta jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang ke-41 sampai yang ke-47 ini, ada beberapa karya Roh Kudus yang bisa kita lihat di dalam perikop ini. Mari kita akan sama-sama melihat satu persatu. Ada karya dari Roh Kudus itu. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu bahwa jemaat bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Saya ulangi, yang pertama yaitu jemaat bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Ya. Karya Roh Kudus akan memampukan setiap umat Tuhan untuk menyukai dan menikmati firman Tuhan. Roh Kudus adalah kebenaran yang akan memimpin kepada kita kepada segala kebenaran, yaitu firman Tuhan. Karya Roh Kudus akan memampukan umat Tuhan untuk menyukai dan menikmati firman Tuhan, sehingga dapat terus bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan bahwa pada saat pagi hari ini Bapak, Ibu, serta saudara menyediakan waktu yang terbaik untuk bertekun di dalam firman Tuhan. Karena itulah ya cara hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Tanpa adanya pimpinan Roh Kudus untuk bisa mempelajari firman Tuhan, akan menjadikan sesuatu yang membosankan. Atau mungkin ketika Bapak Ibu membaca kebenaran firman Tuhan, huruf-huruf yang mungkin mati akan tetap menjadikan mati huruf yang kita pelajari itu, yang kita baca itu. Tidak akan mendatangkan suatu faidah baginya. Mungkin bagaikan
benih-benih yang mungkin jatuh di pinggir jalan. Itu dikatakan di dalam Matius yang ke-13 ayat yang ke-19. Tetapi jikalau dengan kuasa daripada Roh Kudus, maka umat Tuhan akan dimampukan untuk sanggup bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, akan mengalami suatu kuasa yang memerdekakan. Jemaat, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika jemaat Berea yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dimampukan untuk terus menyelidiki kebenaran firman Tuhan setiap hari, sehingga mereka itu menjadi lebih baik hatinya. Bukan hanya orang dewasa yang bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan, melainkan juga anak-anak mengalami lawatan Roh Kudus, sehingga mereka dimampukan untuk terus bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Kita ketahui bahwa Timotius itu adalah seorang anak muda yang diangkat oleh Paulus untuk menjadi penatua di Efesus pada waktu itu. Ya. Sejak masa mudanya, Timotius ini dimampukan untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya, baik itu dalam perkataan, baik itu dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Karena Timotius ini adalah seorang yang bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Ini semua adalah hasil dari karya Roh Kudus dalam kehidupan jemaat. Jemaat dimampukan untuk bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan, baik dalam tiap-tiap ibadah maupun dalam tiap-tiap saat teduh setiap harinya. Maka dari itu, Bapak Ibu serta saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat sekarang ini masa pandemi COVID-19, yang mana anjuran himbauan dari pemerintah untuk melakukan ibadah di rumah. Dan melakukan ibadah di rumah berarti kita harus beribadah di dalam rumah kita masing-masing. Itu sesuai dengan anjuran dan himbauan dari pemerintah untuk menanggulangi dengan adanya penularan virus COVID-19 itu. Maka dari itu, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan bagi kita semuanya pada saat sekarang ini, yang walaupun posisi kita beribadah di dalam rumah, kesempatan kita untuk senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan itu, agar Roh Kudus memampukan kepada kita untuk bisa memahami, mengerti isi dari firman Tuhan yang kita pelajari itu. Jangan sampai firman Tuhan itu misalkan sia-sia, tidak ada gunanya, tidak kita mengerti, kita tidak memahami. Tetapi biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus memampukan kepada kita untuk memahami, mengerti betul-betul kebenaran firman Tuhan itu. Jangan sampai kita ketika kita mempelajari firman Tuhan itu malah kita bosen, bosen aku. Mungkin sia-sia, tidak mengerti maksud isi dari firman Tuhan itu. Ibaratnya itu tadi, yaitu firman Tuhan yang mungkin istilahnya di jalan, istilahnya mungkin sudah kita tidak tahu, tidak memahami seperti itu. Tetapi janganlah seperti itu.
kita memohon kepada Roh Kudus untuk memampukan kepada kita untuk supaya kita mengerti, memahami firman Tuhan itu. Mari kita mau belajar. Biarlah Tuhan akan terus memampukan kepada kita melalui kuasa Roh Kudus itu berkarya kepada kita agar kita ini tetap bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Yang kedua yang perlu kita ketahui yaitu jemaat bertekun dalam persekutuan. Yang pertama tadi, jemaat bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Yang kedua yaitu jemaat bertekun dalam persekutuan. Firman Tuhan mencatat bahwa karya Roh Kudus memampukan jemaat mula-mula untuk terus bertekun di dalam persekutuan. Jemaat mula-mula suka berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Jemaat mula-mula juga suka berkumpul di rumah seorang yang bernama Maria untuk berdoa semalam suntuk. Dan setiap hari pertama dalam seminggu, jemaat berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Karya Roh Kudus benar-benar nyata sehingga jemaat itu dimampukan untuk bertekun di dalam persekutuan, bukan hanya di tengah-tengah kesibukan mereka, bukan hanya di tengah-tengah ancaman sekalipun, mereka itu tetap bertekun untuk bersekutu bersama-sama. Ya. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan tidak bisa hanya dilakukan sekali seumur hidup, ataupun hanya dilakukan kalau ada waktu. Saya ulangi, persekutuan tidak bisa hanya dilakukan sekali seumur hidup ataupun hanya dilakukan kalau ada waktu. Dan persekutuan umat Tuhan membutuhkan ketekunan, dan Roh Kudus akan memampukan kepada kita untuk bisa tetap bertekun di dalam suatu persekutuan yang indah. Di dalam Ibrani yang 10 ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya ulangi, Ibrani 10 ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, Bapak Ibu serta saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau mungkin pada saat sekarang ini kondisi di negara kita ini istilahnya sudah terkena dampak dengan adanya virus COVID-19 ini, yang mana pemerintah menganjurkan agar kita ini bekerja di rumah, beribadah di rumah, terus belajar di rumah. Berarti kalau kita beribadah di rumah, ini berarti sudah mendirikan gereja-gereja di dalam setiap rumah-rumah. Nah, kesempatan bagi kita semuanya ini
untuk selalu beribadah bersekutu di dalam Tuhan. Jangan sampai yang dilakukan oleh banyak orang tidak pernah beribadah. Tetapi kalau firman Tuhan dalam Ibrani ini mengingatkan kepada kita supaya kita ini jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Nah, mungkin kesempatan bagi orang-orang yang seringkali menjauhkan diri dari ibadah, kesempatan saya tidak ibadah di rumah pun orang tidak akan tahu, tidak akan mengerti. Nah, seperti itu kesempatan bagi orang-orang yang mungkin tidak pernah beribadah. Tetapi kalau mungkin ibadah di dalam gereja, mungkin akan dilihat, kayak lho sing sregep ning gereja, kayak lho sing ora pernah ning gereja, akan kelihatan. Tetapi saat sekarang ini kita tidak akan tahu, tidak akan mengerti siapa yang tidak pernah beribadah di dalam rumah. Kesempatan bagi orang-orang. Lah, ini jangan kita lakukan seperti kebiasaan banyak orang yang dilakukan seperti itu. Mari kita diingatkan agar kita ini jangan sampai menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita ini. Kita sudah 2,5 bulan ini tidak beribadah bersama-sama di dalam rumah, di dalam ibadah, di dalam gereja ini karena anjuran pemerintah tidak memperbolehkan ibadah di gereja untuk menanggulangi dengan adanya penyebaran virus COVID-19 itu. Nah, kita mau mengintrospeksi diri kita masing-masing selama kita tidak beribadah di gereja. Sudahkah saya beribadah di rumah kita masing-masing? Saya harap Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan tidak akan pernah menjauhkan setiap pertemuan-pertemuan itu. Tetap walaupun kita beribadah di dalam rumah, kita tetap beribadah di rumah untuk mendengarkan streaming yang sudah diberikan oleh pelayan-pelayan altar itu. Mari kita jangan sampai meninggalkan ibadah itu. Jemaat yang selalu bertekun di dalam persekutuan, itu hal yang kedua yang diingatkan oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Hal yang ketiga dalam perikop ini yaitu jemaat bertekun dalam perbuatan kasih. Kalau yang pertama, jemaat bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Yang kedua, jemaat bertekun dalam persekutuan. Yang ketiga, jemaat bertekun dalam perbuatan kasih. Semua orang yang telah menjadi percaya akan dimampukan untuk tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini dikatakan dalam Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang ke-44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Karya Roh Kudus di hari Pentakosta memampukan kepada mereka untuk tidak lagi hidup sendiri-sendiri, melainkan hidup di dalam kebersamaan. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama di dalam kekudusan. Nah, ini loh, bahwa mereka mengatakan bahwa segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama di dalam kekudusan. Bahkan mereka tidak lagi menyayangi harta milik mereka sendiri karena mereka itu telah rela menjual harta miliknya dan membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Tidak ada lagi orang yang berkekurangan di antara mereka. Jadi jemaat mula-mula pada waktu itu
memang ada suatu kebersamaan, ada suatu kerelaan hati untuk senantiasa menolong kepada setiap anggotanya untuk yang kekurangan. Nah, ini semua terjadi benar-benar karena karya dari Roh Kudus itu yang melimpah di dalam kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu. Bukan suatu pemberian yang dipaksakan, melainkan suatu perbuatan kasih dengan hati yang tulus dan motivasi yang benar. Bukan memberi dari apa yang tidak ada, melainkan memberi dari apa yang memang ada padanya. Sehingga pemberian itu semua dikerjakan dengan suatu sukacita, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat yang lain pun juga menerima sesuai dengan keperluan masing-masing dan bukan dengan keserakahan. Ya, kalau baru-baru saja gereja kita ini memberikan istilahnya bakti sosial kepada setiap jemaat yang mungkin pada saat sekarang ini sedang mengalami terkena dampak virus atau COVID-19 ini. Mungkin ada yang di PHK, ada yang diberhentikan, ada yang diseling kerjanya dan sebagainya, ada yang mungkin kekurangan yang tidak mampu. Gereja kita baru-baru saja ambil bagian dalam bakti sosial itu. Mereka memberikan harta miliknya dengan sukarela, dengan bersukacita untuk menolong kepada jemaat yang membutuhkan, yang kekurangan. Dilakukan dengan sukacita, dengan hati yang rela. Bukan hanya pemberian dalam bentuk jasmani saja, melainkan juga suatu pemberian kasih yang tidak terlihat. Baik dalam pemberian waktu, perhatian. Oh itu loh, ada yang sakit, kita mendoakannya. Atau mungkin dengan tenaga kita, atau mungkin dengan dukungan doa kita, yang walaupun tidak pernah bertemu, kalau mendengar ada saudara kita yang sakit, atau mungkin ada yang perlu doa, bantuan doa, kita tidak perlu datang ke rumah pun, di dalam rumah kita boleh berdoa untuk menolong, membantu, mendoakan kepada jemaat yang membutuhkan doa itu. Karena apa? Setiap jemaat yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk turut ambil bagian di dalam perbuatan kasih sesuai dengan apa yang ada padanya. Sehingga ketika mereka melakukan itu betul-betul melakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh ikhlas, rela hati, tidak cemburut dan tidak mungkin dengan gersulong, tetapi mereka betul-betul melakukan itu, ambil bagian dengan penuh perbuatan kasih sesuai dengan apa yang ada padanya. Karena apa? Karya Roh Kudus bekerja kepada setiap jemaat yang melakukan hal itu. Maka dari itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karya Roh Kudus bagi jemaat Tuhan benar-benar luar biasa. Diawali dengan baptisan Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa yang baru. Selanjutnya kita dimampukan untuk hidup bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, bertekun di dalam persekutuan, dan bertekun di dalam perbuatan kasih. Suatu cara hidup yang benar-benar akan memberkati orang di sekeliling kita, sehingga kita dapat menarik banyak jiwa kepada Kristus.
Tuhan juga akan menjadi kesukaan semua orang karena ada kasih Allah di tengah-tengah kita. Berilah Roh Kudus terus memimpin setiap langkah hidup kita, sehingga kita ini akan dapat semakin merasakan indahnya hidup di dalam karya Roh Kudus. Amin. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Engkau jikalau pada saat pagi hari ini hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di dalam kekurangan dan kelemahan. Roh Tuhan yang akan memampukan kepada kami sehingga apa yang kami sampaikan pada saat pagi hari ini boleh menjadikan berkat bagi jemaat-Mu yang pada saat pagi hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Melalui pengajaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, Engkau akan memampukan kepada setiap jemaat-Mu yang pada saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing, ya Bapa. Tuhan akan tolong curahkan Roh Kudus-Mu kepada mereka untuk memampukan kepada mereka untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sesuai apa yang sudah kami pelajari pada saat pagi hari ini, ya Bapa. Firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami terus bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu itu tidak akan sia-sia di dalam kehidupan kami ini. Karena kami tahu Bapa bahwa hari Tuhan sudah semakin dekat, kami harus berjaga-jaga dan bersiap-siap untuk menyambut kedatangan-Mu, ya Bapa. Oleh sebab itu, ya Bapa, Roh Kudus akan memampukan kepada kami agar kami mampu untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan akan terus dengungkan kebenaran firman Tuhan itu agar kami tidak akan bosan-bosannya untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga akan kami terus bertekun di dalam persekutuan kepada Engkau, ya Bapa, untuk senantiasa lebih dekat kepada Engkau, untuk memampukan kepada kami untuk terus beribadah kepada Engkau. Demikian juga Tuhan, agar kami terus bertekun di dalam pemberian kasih kepada Engkau, ya Allah, kepada setiap anak-anak-Mu, ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja, terus bekerja di dalam hati kami masing-masing pada saat ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu pada saat ini, dalam lindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Engkau akan menjauhkan segala sakit penyakit yang pada saat sekarang ini sedang merajalela di negara kami Indonesia ini, ya Bapa. Tuhan akan mampukan kepada kami agar kami selalu kuat di dalam Engkau, ya Bapa. Dalam situasi apapun juga kami tetap berharap berserah berseru kepada Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada saat pagi hari ini, agar menjadikan perenungan bagi kami dan bahkan boleh menjadikan kekuatan bagi kami. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan negeri kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah aparat negara ini dalam mengatasi permasalahan demi permasalahan. Demikian juga negara ini menghadapi masalah wabah COVID-19. Tolong Tuhan, Engkau berikan kebijaksanaan kepada pemerintah untuk bisa mengatasi hal ini, untuk mampu menemukan antivirus yang saat ini sangat dibutuhkan oleh banyak orang, banyak negara. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami juga mohon setiap anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, berikan hikmat marifat surgawi untuk mengatasi pandemik ini supaya bertindak hati-hati dan terus bersandar kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah mereka dalam kehidupannya, terlebih kesehatan yang dibutuhkan untuk mengatasi pandemik yang saat ini sedang merajalela. Lindungi anak-anak-Mu. Kami tahu bahwa Engkau sayang kepada anak-anak-Mu. Bapa tidak akan pernah membiarkan anaknya itu menjadi peminta-minta atau jatuh dalam sakit.
Kami tahu Bapa sangat baik dan amat baik, selalu melindungi anak-anak-Mu. Maka kami sebagai hamba-Mu memohon, lindungilah Tuhan setiap orang yang mengaku dengan ketulusan hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Berkatilah mereka ya Bapa. Dan inilah kami Tuhan, jadikan saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berbagai ketakutan yang kami miliki biarlah Engkau singkirkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas kami. Sehingga tatkala Roh Kudus sudah bergerak, Roh Kudus yang berbicara, tak ada satupun yang bisa menghentikannya. Berkati seluruh jemaat menjadi saksi Tuhan dengan kuasa Roh-Mu. Dan jemaat, marilah kita renungkan firman Tuhan dan siapkan hati pikiranmu untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun Anda berada. Dan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Mari arahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan pengampunan di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, damai sejahtera dan pimpinan Roh Kudus akan memimpin kita sekalian sampai Maranatha. Terimalah berkat anugerahnya. Amin.